Dari Jalan Dam Sengaja nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai Star Lovers, selamat pagi. Apalagi sore sudah hadir nih, mendengarkan juga mendengarkan lagu-lagu tadi ya dari jam 6 hingga jam 9 di Summer Update. Tapi kalau sekarang hadirnya di Bincang Spesial sebetulnya ya Star Lovers ya. Emang ada aja kejutan di hari ini Star Lovers ya. Dan di program Bincang Spesial kita hari ini juga Gia barengan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Apalagi kalau kita lagi ngomongin tentang komunikasi dan informasi nih Star Lovers. Pasti banyak banget hal-hal yang bisa kita dapatkan dengan mudah sekarang. Gak cuma misalkan dari siaran radio, dari televisi gitu kan ya, tapi juga dari beberapa situs yang bisa kita buka gitu Star Lovers, atau juga beberapa aplikasi yang kayaknya nih cukup membantu pelayanan-pelayanan gak cuma secara personal tapi juga pelayanan publik Star Lovers. Apalagi kan pelayanan publik ini jadi satu tugas besar ya dari setiap lembaga nih yang terkait. Salah satu sih lembaga pemerintahan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika yang ada di daerah istimewa Yogyakarta juga. Apalagi banyak fasilitas publik yang bisa dan perlu diakses gitu Star Lovers oleh masyarakat sebagai hak masing-masing individunya. Tentu pengembangan juga jadi satu tugas yang bakal terus dilakukan. Nah, ngomongin pengembangan, kita juga bakal cari tahu nih seperti apa pengembangannya atau transformasi pengembangan layanan publik di DIY. Terus juga seperti apa sih citizen centric yang jadi basis pengembangan layanan publik juga di DIY. Kita akan mendengarkan jawabannya Star Lovers di Bincang Spesial pagi hari ini. Dan kita akan tanyakan langsung nih kepada salah satu tamu yang sudah hadir di studio Star FM bersama Gia. Selamat pagi Kakak Faradina Harumi. Hai pagi Gia, pagi Star Lovers. Aduh kan, bener kan 9 Gia suaranya juga udah imut-imut ya Star Lovers ya. Nanti kalau misalkan kurang kencang nanti kita minta Kakak Farah untuk lebih kencang lagi gitu suaranya biar lebih semangat ya. Dan 9 juga nih, tadi kan udah banyak yang request lagu K-pop nih. Ternyata Kakak Farah juga K-popers ya. Di-spill di sini. Spill dong, karena ini juga salah satu informasi nampaknya gitu ya. Oke, nanti biar ngomongin tentang informasi dan layanan biar lebih integrasi lagi gitu Star Lovers. Jadi Kakak Farah ini termasuk analis ya penerapan aplikasi dan juga konten Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Nanti kita akan cari tahu Star Lovers tentang apa tugas-tugasnya dan juga pengembangannya seperti apa. Star Lovers juga boleh bergabung banget barengan Gia dengan mengirimkan pertanyaan baik di Instagram @starjogjafm atau juga di nomor WhatsApp kami di 0818621013. Kakak Farah, ngomongin layanan dan informasi gitu ya. Kita kan sebagai mungkin pengakses informasi atau layanan kan banyak hal yang perlu kita ketahui dulu gitu kan. Tapi kalau dari lembaga pemerintahan sendiri, salah satunya Diskominfo DIY gitu kan, apa sih yang jadi mungkin visi utama gitu ya dari pelayanan publik tuh seperti apa, dan kira-kira yang disiapkan untuk melayani masyarakat tuh juga seperti apa? Silakan Kakak Farah. Oke, dicerita dulu ya. Jadi sebenarnya apa yang kita persiapkan untuk melayani masyarakat? Kita belajar banyak kajian gitu, kita belajar banyak jurnal, dan ternyata kita found out kalau citizen centric itu adalah sesuatu hal yang populer dan hal yang good, karena itu adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada keinginan dan kebutuhan masyarakat. Jadi kami sebagai pemerintah kita berusaha nih untuk mendekati apa itu ekspektasi masyarakat, itu ceritanya. Terus juga kami tuh kita juga memperbaiki dari dalam diri sendiri. Jadi kayak selain kita membangun hal-hal yang kita anggap baik untuk masyarakat, kita anggap cocok untuk masyarakat, kami juga memperbaiki diri kita sendiri. Jadi ceritanya kami juga belajar yang namanya itu menerapkan namanya SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jadi di situ itu emang program pemerintah, jadi seharusnya semua pemerintahan itu menerapkan itu sih. Jadi itu kami tujuan akhirnya tuh goalsnya itu pengen meningkatkan kualitas, efisiensi dan transparansi, akuntabilitas layanan publik dengan layanan yang kami berikan. Jadi melalui SPBE itu, jadi itu kita memperbaiki melalui kita bikin kebijakan-kebijakan, kita bikin tata kelola, kita perbaiki manajemennya supaya layanannya nanti itu untuk publik itu jadi lebih menyenangkan, lebih baik dan sesuai dengan ekspektasi. Dan juga mudah diakses mungkin itu salah satunya ya kenapa akhirnya ada sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi gitu ya. Itu berupa apa Mbak, kalau misalkan secara mungkin bahasa kesehariannya SPBE itu bentuk-bentuknya itu kayak apa sih yang bisa kita akses tuh Mbak? Kalau SPBE sendiri tuh sebenarnya hanya kayak sebuah pedoman ya. Jadi itu biar pemerintah yang laksanakan. Kita jadi perbaiki dari supaya kita dapat
mengetahui apa sih ekspektasi masyarakat nih. Kita jadi selalu rajin nge-review, paling nggak setiap setahun sekali kita nge-review apa kebutuhan keinginan masyarakat. Terus juga kami juga bikin kebijakan-kebijakan. Kalau misalnya itu belum ada kebijakannya, kami bikin kebijakannya. Terus juga secara tata kelola, kami bikin tata kelolanya. Jadi kayak kita bikin arsitekturnya nih untuk bikin sebelum jadi layanan yang bagus, bikin arsitekturnya, bikin peta jalannya. Terus nanti juga kami audit dulu nih sebelum kita launching ke masyarakat, biar nanti benar-benar nih yang kita kasih ke masyarakat itu sesuai dengan ekspektasinya. Oke, berarti ini keuntungan untuk masyarakat adalah bagaimana ekspektasi bisa dipenuhi ya dengan adanya pedoman atau tools tadi yang dinamakan sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi. Oh, ini berarti jadi tools awal nih untuk dari Kakak Farah dan teman-teman dari Diskominfo sendiri misalkan gitu ya. Oke, nah tapi kalau misalkan kita kan ini masyarakat juga banyak bentuknya ya. Ada masyarakat pengguna, tapi ada juga yang misalkan bentuknya adalah investor gitu kan. Nah, kalau untuk investor Kak, apakah ini juga jadi salah satu kemudahan gitu kan untuk mereka saat mau buka sebuah usaha? Salah satunya ya jelas. Jadi kayak jadi citizen centric itu adalah sebuah pendekatan di mana memberikan layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Jadi kita juga profiling nih, mayoritas masyarakat itu butuh layanan apa, butuh informasi apa, termasuk pelaku usaha. Jadi dengan aplikasi yang kami tayangkan, atau ini saya sebutin aja langsung jogjaprof.go.id. Mungkin masyarakat bisa mengakses itu. Kalau misalnya sebagai pelaku usaha bisa memilih layanan untuk pelaku usaha, dan di situ nanti ada informasi, ada langsung link untuk mendaftar, ada untuk OSS itu untuk perizinan berusaha gitu, itu dari situ bisa. Oke, berarti dengan adanya SPBE tadi akhirnya juga ini memudahkan investor ya untuk memilih mana nih kalau mau buka usaha, langsung ada linknya atau misalkan pilihannya yang sudah tersedia di aplikasi tersebut ya. Oke, ini menarik sekali pembukaan kita nih Solovers tentang layanan informasi. Jadi kalau Solovers butuh banget informasi banyak mengenai apa aja layanan publik yang bisa Solovers dapati sebagai masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, atau juga sebagai hal-hal lain yang kayaknya perlu deh kita pelajari bersama gitu ya. Solovers boleh gabung barengan Gia, dan juga bisa tanyakan langsung aja di nomor WhatsApp 0818621013 dan juga di Instagram kami di @star_jogja_fm. Mbak Farah nih, tadi kan kita tahu ya bahwa ada pedoman tadi yang namanya SPBE gitu ya. Tapi kalau kita pengen lihat transformasi tadi selain yang udah di-spill tipis-tipis gitu ya, sebenarnya transformasi pelayanan publik yang udah dilakukan sama Pemda DIY saat ini tuh udah sejauh mana sih, dan apa aja yang udah dilakukan nih Mbak? Jadi yang pertama yang paling kelihatan adalah kolaborasi. Jadi di Pemda DIY itu kalau dulu ya, kita cerita dulu sejarah. Boleh. Jadi sejarah itu Pemda DIY itu memulai perkembangan IT-nya dari tahun 2006. Mbak Gia mungkin masih imut, masih SD ya kalau itu kayak. Dari tahun 2006 itu mulai ada teknologi yang masuk ke pemerintahan. Dan di situ Star Lovers ngerti OPD nggak ya? Organisasi perangkat daerah. Jadi para perangkat daerah itu mereka berlomba-lomba untuk membangun aplikasi banyak-banyakan, bagus-bagusan pas itu. Dan itu kita pelan-pelan, kayaknya kalau kelamaan ini pabrik aplikasi kayaknya malah bukannya memudahkan masyarakat, tapi malah bikin bingung masyarakat. Terus pelan-pelan kami perbaiki. Jadi kita bikin kayak master plan, bikin roadmap. Terus jadinya mulai tahun 2018 kita bikin kebijakan nih. Tadi kayak dari SPBE kita bikin kebijakannya itu kebijakan untuk mengatur tata kelola aplikasi. Jadi biar OPD ini nggak bikin pabrik aplikasi, dan benar-benar layanan ini digunakan untuk masyarakat. Nah itu salah satu implementasinya ya, kolaborasi itu. Terus ya sekarang jadinya tahun ini kita bangun nih jogjaprof.go.id yang itu mengkolaborasikan layanan dari banyak perangkat daerah untuk ditampilkan di situ, biar masyarakat itu nggak bingung, biar langsung datang ke satu portal itu untuk dapat apa yang dia butuhin. Jadi nggak usah mikirin aplikasi layanan ini siapa sih yang ngeluarin, apa sih kayaknya dinas ini deh, kayaknya bukan, itu kan sulit ya. Jadi kita satuin di portal itu jogjaprof.go.id. Oke, nah itu juga mungkin jadi keluh kesah bersama ya sebagai masyarakat, apalagi kalau misalkan kita lihat bukan cuma males nyarinya gitu, tapi kadang ada beberapa perangkat elektronik yang kadang juga nggak supporting gitu untuk banyak-banyaknya aplikasi gitu kan ya. Yang tadi benar juga kalau Kak Farah sempat bilang gitu kan, ini bukan memudahkan malah membingungkan atau menyulitkan lagi untuk masyarakat. Oke, tapi kalau misalkan kita pengen lihat juga, berarti kan sebelum ini banyak
pabrik aplikasi tadi ya. Berarti itu model seperti apa sih Mbak? Apakah itu model yang sama dengan saat ini atau itu justru model yang berbeda gitu yang dilakukan dari Pemda DIY untuk pelayanan publiknya itu sendiri? Kalau secara normatif emang jelas berbeda sih Mbak. Kan soalnya kalau dulu itu benar-benar satu-satu. Jadi kayak satu aplikasi, kita modal besar kita bikin satu aplikasi itu untuk satu layanan doang. Nanti kita ganti layanan harus ganti aplikasi lagi, ngapalin lagi, install lagi, ngapalin URL-nya lagi kan agak sulit. Nah kayak misal kalau kita adalah pelaku UMKM, terus wah ngapalin aplikasinya apa nih? Oh tinggal buka ke Jogja.Prof.Go.id. Kita pelaku UMKM kan berarti pelaku usaha. Kita lihat oh ada Sibakul nih, mungkin familiar ya Sibakul tuh dia bikin event-event running. Oh iya namanya Sibakul. Jadi apalin satu aja nih. Oke. Di situ. Yang itu ya. Jadi ada satu sekarang bisa langsung dicatat aja sama Solovers adalah jogjaprof.go.id. Nanti kita akan cari tahu di sana ada apa aja ya Solovers ya. Tapi nanti kita tahan dulu deh biar kita lebih makin penasaran gitu kan, karena ternyata ada sedikit perkembangan yang berbeda. Kalau kita lihat dari sejarahnya 2006 panjang juga ya sebetulnya ya. Bertahun-tahun karena memang di tahun 2000-an ini internet juga mulai masif mungkin ya Mbak ya di sini, dan juga secara teknologi kita nih baru mulai kayak angin segar gitu ya, kayak apapun harus berbasis elektronik gitu, dan ternyata cukup panjang hampir 20 tahunan gitu ya, yang akhirnya juga ternyata masih terus dikembangkan sampai dengan saat ini. Ada kesulitan nggak nih sih Mbak kalau misalkan kita melihat perkembangan selama 20 tahun ini? Ya jelas banyak kesulitan sih. Yang pertama kan memang memulai hal yang baru itu emang agak sulit, apalagi ada gesekan-gesekan dari pas itu ada ego sektoral, ada merasa kayak masih belum paham, tapi ya kita butuh berpuluh-puluh tahun. Coba dihitung dari 2008 sampai sekarang ada berapa puluh tahun ya itu. Dan ya ini juga masih struggle sih sebenarnya. Tapi ya kita trying our best sih. Ya. Trial error terus juga dilakukan ya. Makanya mungkin nanti kita lihat lagi, kalau tadi udah sedikit di-spill tentang citizen centric, tapi kita akan detailing lagi nanti ya dengan Kakak Farah tentang apa itu citizen centric, kemudian juga apakah pernah digunakan atau belum, nanti kita bahas di Solovers. Kita undang lagi Solovers yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di bincang spesial Solovers. Saat ini kita lagi ngomongin tentang citizen centric sebagai basis pengembangan layanan publik bersama Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, dan pagi ini sudah ada Kakak Farah Dina Harumi ini yang temenin Gia di studio Star FM. Buat Solovers yang mau bertanya silahkan, sekali lagi kita undang di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Tapi kita akan bahas kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama Gia di Bincang Spesial. Kita hari ini di hari Rabu Solovers 11 Desember 2024 bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagi ini Gia juga masih ditemenin dengan Kakak Farah nih, yang semoga sudah semakin tenang ya di pagi hari ini. Udah hari Rabu loh, bukan hari Senin lagi ya. Kenapa nih? Agak syok juga kayaknya, agak terkejut nih ya. Oke, semoga sudah semakin tenang karena udah ditemenin lagunya Enhypen yang No Doubt tadi ya. Jangan banyak doubting deh, kita pokoknya yakin aja. Oke, kita juga masih bahas tentang citizen centric nih Solovers sebagai basis pengembangan layanan publik. Tapi sebelum ke situ kita bakal ngobrol dulu tentang salah satu layanan yang akhirnya coba diintegrasikan ya Kakak Farah dengan tadi nama situsnya apa? jogjaprof.go.id. Nah, karena kita juga penasaran nih, ada juga penasaran emang apa bedanya gitu, terus apa aja sih yang bisa kita akses dari jogjaprof.go.id ini? Boleh dong didetailin lagi sama Kakak Farah langsung sama narsumnya, silakan Kakak Farah. Oke, contoh. Langsung contoh ya. Banget ya. To the point langsung gitu. Oke. Jadi kan memang kita nyatuin layanan pakai jogjaprof.go.id itu layanan-layanan yang bisa diakses. Kayak contoh kita adalah wisatawan berarti bisa ngakses contoh informasi Trans Jogja, terus habis itu CCTV, terus ada ATCS itu CCTV dari area traffic controller gitu. Jadi punyanya Dinas Perhubungan. Terus juga iJogja itu aplikasi perpustakaan punya DPAD. Ada aplikasi Lumbung Budaya Jogja, jadi biar tahu budaya-budaya yang di Jogja. Nah itu contoh kalau wisatawan. Kalau pemerintahan kan masyarakat itu termasuk pemerintahan juga, jadi bisa ngakses email, bisa ngakses kepegawaian, data kepegawaian dan lain-lain. Terus kalau pelaku bisnis tadi ada perizinan bisnis, ada informasi bisnis dari Jogja Invest punyanya DPM PTSP. Terus juga ada pendampingan UMKM itu dari Sibakul, itu juga pendampingan dan pelatihan gitu.
Terus akademisi juga ada, izin penelitian. Terus habis itu Jogja Belajar. Tahu Jogja Belajar nggak, Mbak? Aku belum malah ya, belum tahu nih, baru dengar kalau yang ini. Jogja Belajar punyanya Dinas Pendidikan. Baik. Dinas Pendidikan itu jadi kayak aplikasi yang lagi populer akhir-akhir ini yang kayak ngelesin. Aku boleh ngomong nggak sih? Boleh, silakan. Itu mereknya nggak tersebut. Ya konsepnya sama, Jogja Belajar juga kayak gitu, aplikasi untuk siswa-siswa untuk belajar di situ. Jadi kayak ada yang ngelesin di situ. Ada mentoring juga berarti ya di situ ya. Iya, betul. Terus juga gurunya juga bisa upload media pembelajaran dan lain sebagainya. Terus juga akademisi juga bisa lihat data pendidikan gitu. Contohnya itu sih, Kak. Itu kan tadi ada beberapa misalkan lembaga pemerintahan ada gitu ya. Kalau misalkan dari investor atau pelaku usaha juga ada, bahkan akademisi ada. Kalau tadi kan Jogja Belajar itu ada dari POV-nya akademisi misalkan gitu. Kalau kita sebagai pelajarnya nggak cuma sekolah menengah bawah dan atas kayak mahasiswa, ada juga nggak sih misalkan untuk kita satu aplikasi tersendiri tentang dunia perkampusan gitu? Ada juga kita juga inputin di situ, ada situs-situs kampus. Terus juga kalau misalnya mahasiswa mau penelitian di Pemda itu bisa masukin izin penelitiannya di situ. Jadi nanti dikurasi gitu. Berarti informasinya nggak cuma tadi misalkan penelitian, tapi kayak misalkan magang juga ada berarti ya? Ada. Semuanya langsung cek aja di jogjaprof.go.id gitu ya, Mbak ya. Dan ini juga sudah bisa kita akses dimanapun dan kapanpun. Nah kalau misalkan hal-hal yang paling ini biasanya kalau kita pengen lihat ya, kalau berarti kan dari Diskominfo ada data nih, yang paling banyak diakses dari dari aplikasi, dari layanan tadi apa aja sih Mbak biasanya, Mbak? CCTV. Jadi kita punya CCTV bukan cuma di area traffic control, bukan di perempatan, tapi kita juga ada di beberapa tempat wisata. Kayak kita bisa lihat Merapi, kita bisa lihat Parangtritis, dan itu juga ada di Malioboro. Terus jadinya orang-orang tuh pada sukanya, terutama wisatawan, matching di depan CCTV, terus dia screenshot dari aplikasi. Jadi kayak foto pakai CCTV gitu. Jadi mereka pada joget-joget gitu, matching di depan CCTV-nya punya Pemda. Ada 3 di Jalan Malioboro. Ini ternyata jadi ini juga ya, termasuk yang masuk ke ranah yang lagi populer gitu di konten media sosial kan, kayak misalkan seakan-akan ada paparazinya, tapi ini CCTV-nya punya publik ya ternyata yang bisa diakses. Makanya kenapa banyak konten-konten yang upload tentang itu juga gitu ya. Tapi kalau secara mungkin izin atau itu apakah tidak masalah kalau kita misalkan melihat dan juga mungkin merecord ulang dan menjadikan itu konten pribadi, itu aman aja nggak sih Mbak, atau gimana deh? Kalau secara keamanan itu seharusnya aman sih, karena itu diakses publik dan itu streaming sih, jadi nggak nge-save, kita nggak bisa sebagai pengguna nggak bisa lihat catatan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu gitu, nggak bisa. Itu cuma streaming, jadi langsung kita matching di depan CCTV kayak sekarang nih, terus habis itu lihat aplikasi, screenshot. Berarti itu ya yang jadi populer. Makanya ini konten-konten sekarang nih, zaman-zaman sekarang banyak juga yang akhirnya nggak cuma konten lagi ada di situnya ya, tapi misalkan tadi sambil nari-nari misalkan, atau memberikan pose-pose tersendiri yang itu juga ternyata bisa diakses. Itu salah satunya adalah layanan CCTV ya, yang banyak diakses oleh wisatawan. Tapi kalau yang sama masyarakat DIY sendiri, apa sih Mbak, layanan apa yang paling banyak diakses Mbak? CCTV? Ada beberapa informasi ya, kayak terutama kemarin pas COVID itu kayak rumah sakit, terus habis itu data vaksin, itu tuh pas COVID kemarin itu rame banget ya, kan memang dibutuhkan sih kan. Emang namanya citizen centric kan berbasis kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan masyarakat kan gerak terus, nggak tiap hari itu terus. Itu ya Solovers ya, ternyata banyak banget. Kalau ngomongin CCTV, karena kita juga di Star Morning Update di program Star FM juga kita sering akses CCTV itu untuk update tentang situasi arus lalu lintas gitu ya, dan kita juga informasikan bahwa itu jadi layanan publik yang ternyata sudah dipakai juga Star Lovers ya. Kita masih akan ajak Star Lovers nih untuk bergabung bersama Gia dan juga Kakak Farah tentang ngobrolin tentang citizen centric sebagai basis pengembangan layanan publik yang masih kita siarkan langsung juga Star Lovers ya di 101,3 Star FM Inspiring Sound, juga di streaming kami starjogja.com, harianjogja.com, jogjastreamers.com, radioonline.com, dan juga radiogarden.com. Dan Kakak Farah nih, kalau ngomongin tadi situsnya dari atau portalnya jogjaprof.go.id, apakah kita bisa menggunakannya di luar Jogja juga, atau ternyata hanya bisa diakses di dalam Jogja nih gitu? Gimana nih Kak? Pastinya bisa. Itu kan juga lagian itu kan URL ya. Jadi kita nggak perlu install tuh, nggak menu-menuhin HP. Jadi lewat browser kita buka URL-nya, dibuka udah bisa, dari manapun bisa.
Oh, dan kapanpun berarti dan ya. kapanpun. Nah, kalau misalnya kita menemukan kendala nih, karena itu kan banyak dari jogjaprof.go.id ternyata banyak layanan di situ. Nah, apakah kalau kita ada lagi mengakses satu layanan, terus ada kesulitan, itu langsung dihubungkan dengan pelayanannya itu, atau sebetulnya kita akan terhubung dengan misalkan call centernya dari jogjaprof.go.id itu, Mbak? Di situ ada juga. Jadi misal kalau misalnya ada pertanyaan, ada apa di situs kami juga ada layanannya bukan call center sih sebenarnya, kayak omni channel. Jadi kayak bisa lewat WhatsApp, bisa tanya-tanya nanti ya. Nanti ngobrolnya sama teman-teman kami juga gitu. Oke. Berarti bisa dari situs itu tersendiri dulu, nanti baru dihubungkan dengan lembaga terkaitnya gitu juga ya. Betul. Oke, atau layanan terkaitnya kalau misalkan belum dapat respon barangkali ya. Oke. Ini juga semakin dibantu di Solovers. Jadi kalaupun sebetulnya langsung bisa ke layanannya atau melalui portal jogjaprof.go.id tadi. Namanya Omni channelnya tadi ya? Dari nggak usah ngapal-ngapalin, tapi ada di situ pokoknya. Langsung Cari aja. klik aja gitu Solovers. Nggak usah ngapalin, pokoknya cek aja di situ gitu ya. Oh iya Mbak Gia, apa lagi tuh mau ditambahin apa tuh? Kan sebenarnya ini kan intinya untuk layanan publik ya, dan sementara publik itu nggak semuanya bisa mengakses internet. Oke. Jadi ada beberapa layanan yang kita sajikan. Jadi tetap layanan offline itu tetap ada. Kita nggak menutup layanan offline, tetap ada juga. Terus juga ada di situs kami itu juga ada bantuan kayak misal untuk kan kita untuk publik ya, kita tuh nggak menutup untuk layanan untuk inklusi seperti disabilitas. Jadi situs kami itu juga bisa diakses oleh buta warna, oleh orang disleksia, ada opsinya, ada bantuannya, ada gangguan penglihatan, kognitif dan pembelajaran, kejang epilepsi dan ADHD. Terus juga kami tuh punya gini Mbak, untuk menguatkan layanan publik itu kami juga bikin wifi publik. Wifi publik itu kita pasang di UMKM, daerah sentra UMKM, kita pasang di daerah wisata, kita pasang di area publik. Itu biar masyarakatnya bisa dapat akses juga buat ya selain ke Jogja mungkin buat akses lainnya. Mungkin juga kalau misalnya emang masyarakat yang dapat layanan tersebut memang belum paham caranya internet, kita juga datang ke tempatnya, kita adain literasi. Jadi kayak kan ini tadi citizen centric kan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat ya. Ekspektasi masyarakat tuh macam-macam dan kita berusaha untuk mendekati hal tersebut. Jadi bukan cuman untuk masyarakat yang bisa pegang internet, tapi juga untuk masyarakat yang belum bisa atau tidak bisa pegang internet. Oke, ternyata itu pelayanannya nggak cuma langsung dari portalnya, tapi juga dari awalnya ya, dari bagaimana misal pelayanan internetnya dan lain sebagainya. Dan mungkin portal ini juga sudah bisa diakses oleh jenis gadget apapun ya, atau sistem apapun berarti ya. Oke, ini menarik juga mengenai tentang tadi aksesibilitas dari teman-teman yang lebih inklusi gitu. Kalau misalkan tadi kan buta warna misalkan gitu, tapi kalau teman-teman netra memang secara secara teknologi memang sudah banyak juga gadget-gadget yang membantu dengan audio gitu. Tapi kalau dari layanannya sendiri, adakah layanan audio langsung juga yang muncul pada saat kita buka? Ada juga berarti ya. Jadi dia langsung ngomong gitu. Tapi mungkin kalau untuk orang yang nggak tunanetra jadi kayak merasa berisik gitu. Tapi ya kan gimana kita harus memenuhi kebutuhan orang-orang gitu. Tetap ada sih. Oke, berarti langsung ada ya, langsung muncul gitu kalau kita baik itu dari misalkan handphone atau juga dari komputer dan browser dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Oke, ini sangat memudahkan juga Solovers, jadi tidak harus milih-milih lagi, jadi sudah langsung muncul ya. Dan situasi pemilihan warna juga untuk teman-teman buta warna juga ini sudah cukup memadai gitu. Oke, ternyata aksesibilitasnya juga sudah sampai pemikiran inklusi yang mungkin masih terlihatnya dasar ya Solovers ya, tapi itu juga kebutuhan yang amat sangat dibutuhkan oleh kita semua. Baik, kita juga masih undang lagi Solovers yang mau bertanya, silahkan bisa di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjaf ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang ini ya, masuknya tentang citizen centric. Tahan. Kita bakal bahas dikit, detailing dikit lagi tentang citizen centric itu apa. Misalkan apakah itu nama istilah, nama studi atau apa. Tapi jangan sekarang ya Solovers, karena kita juga masih akan bahas lagi di segmen berikutnya pastinya. Jadi untuk Solovers yang mau bertanya masih kita tunggu. Tenang aja, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Bincang spesial bersama Dinas Komunikasi dan Informatika DIY kembali bersama Star Lovers di pagi hari ini. Masih di jam 9 lebih 44 menit ya Star Lovers. Tapi sebelum kita lanjut, gimana? Udah makan belum sih Star Lovers? Kalau belum makan, cepat makan. Takutnya malah lambungnya nih yang bermasalah ya. Karena selain ngomongin tentang layanan publik, kita juga harus nih melayani diri sendiri dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi kalau udah terlanjur sakit gitu ya, sekarang sih tenang aja Star Lovers, nggak usah pusing. Karena udah ada Freshmax nih Star Lovers. Karena Freshmax kan mampu mengatasi semua masalah lambung ya, kayak rasa nyeri, kembung, mual, muntah, bahkan juga sampai luka infeksi di lambung. Pokoknya nyaman dan gak apa-apa. Karena ini terbuat dari 100% bahan herbal, yaitu madu hutan asli dan juga kunyit ya Salovers. Jadi aman banget buat pemakaian jangka panjang dan minim efek samping. Bahkan udah berizin BPOM Salovers sama bersertifikat MUI. Makanya langsung beli aja di apotek terdekat. Ada 2 paket kemasan, ada yang 200 ml dan juga 130 ml. Biar nggak salah fokus gitu ya, nanti bisa cek-cek dulu aja informasinya dan follow sosmednya di @freshmax.id. Pokoknya makan gak perlu parno, gak perlu pilih-pilih, gak apa-apa kan. Lambungnya tetap nyaman karena ada Freshmax. Tapi kalau pengen dapat pelayanan yang informatif, tenang aja. Ini masih ada bincang spesial bersama Kakak Farah ya. Hai. Kenapa nih Kakak Farah lihat-lihat apa nih gitu kan. Kita juga masih disiarkan langsung Kakak Farah di streaming kami di startjuga.com. Dan pastinya juga masih banyak hal yang harus kita bahas ya mengenai layanan. Karena informasi juga ini menjadi bentuk layanan ya Kak ya. Betul. Yang harus diinformasikan secara luas kepada masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, balik lagi nih Kak Farah. Tadi kan kita udah ngomongin tentang portalnya gitu ya. Tapi kan pasti kita juga penasaran nih. Ada yang pertanyaan, akhirnya kata kita ada testimoni, akhirnya nih ada satu portal yang kita nggak harus download banyak aplikasi gitu. Kalau dari teman-teman Diskominfo sering nggak sih dapat keluhan yang sama, kayak misalnya kenapa sih banyak banget aplikasinya? Akhirnya muncullah si jogjaprof.go.id ini. Silakan Kak Farah. Ya itu kan juga berasal, kami kan juga masyarakat juga ya, sama aja. Kita juga agak pas, apalagi pas dulu handphone masih kapasitasnya berapa giga doang gitu. Ya kita juga merasa keberatan kalau dikit-dikit install, dikit registrasi. Kalau gini kan cuman registrasi satu udah cukup gitu. Kita nggak usah ngapalin banyak email, ngapalin banyak password, ngapalin banyak layanan gitu lah. Pokoknya berangkat dari keresahan diri sendiri. Itu dia. Jadi kondisi masyarakat emang yang jadi patokannya ya betul. gitu kan. Apakah ini juga menjadi pendekatan dengan istilah kondisi masyarakat itu, atau sebetulnya ada pendekatan-pendekatan lain yang dilakukan akhirnya untuk pengembangan, ya udah jadikan satu portal aja gitu. Ya sebenarnya itu juga kita tuh ada trial error ya. Kita juga beberapa kali nyoba hal selain citizen centric ini, kita juga pernah nyobain application centric. Jadi kayak kita cuman kumpulin aja layanan-layanan gitu, kita kumpulin di situ. Jadi masyarakat tinggal milih di situ. Cuman kalau misalnya kita kalau misalnya belum belum tercustomize, belum terbagi kayak misal kesehatan, info kesehatan, terus habis itu nanti info apa ke pencar-pencar gitu kan agak sulit juga. Jadi kita pakai coba citizen centric itu. Juga kebetulan emang itu penelitiannya kan emang yang ngelakuin juga orang-orang Kominfo juga ikutan. Jadi memang ya kita kerjain, kita cobain aja apa yang kita kaji dulu gitu. Berarti memang ada pelibatan masyarakat ya dalam sudut pandang citizen centric itu pendekatnya. Tapi perbedaannya citizen centric dengan application centric apa Kak yang paling mencolok gitu, yang paling membedakan gitu? Yang paling membedakan, jadi kalau misalnya application centric itu kayak aplikasinya tuh masih kepisah-pisah, terus juga layanannya itu belum terbagi-bagi, belum terdefinisikan ini punyanya siapa, ini punyanya siapa. Jadi kalau misalnya lebih ke citizen centric tuh masyarakat tuh harusnya jadi lebih mudah milihnya, lebih mudah nyarinya gitu. Kalau application masih lebih sulit sih. Oke, mungkin kalau kita bahasakan sehari-hari, citizen centric itu adalah pelayanan yang berdasar sama apa kepentingan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, seperti itu ya. Tapi dalam bentuk tadi layanannya elektronik gitu ya Kak ya, di portal yang sudah disatukan dalam jogjaprof.go.id. Itu kalau di daerah istimewa Yogyakarta. Berarti setiap daerah berbeda lagi dong ya pastinya. Apa ini baru ada di Jogja aja atau gimana nih Kak citizen centric ini? Sebenarnya udah banyak sih, apalagi yang di luar negeri yang menerapkan citizen centric kayak India, Singapura, Jakarta juga udah menerapkan. DIY sendiri juga udah pernah menerapkan dulu, tapi terus kita juga sempat
kan trial error, kita coba pas itu emang belum populer citizen centric. Jadi kita coba application centric, terus ternyata kayak sekarang mungkin kita melihat masyarakat kayak lebih mudah kalau misalnya citizen centric, kita coba lagi. Jadi baru tahun ini kita pakai citizen centric lagi. Kita kembali ke citizen centric yang dulu pernah kita pakai. Berarti pernah dipakai, kemudian ternyata masih kurang populer dan pelibatannya juga masih sedikit gitu ya. Kemudian pakai application centric dan akhirnya sekarang juga citizen centric. Terus yang membedakan nih pelibatannya seperti apa Kak di citizen centric sekarang dengan yang sebelumnya, karena akhirnya kok kembali lagi gitu ke situ, itu gimana nih Kak proses-prosesnya nih? Jadi sebenarnya kita juga melakukan, yang pertama kita lakukan review itu kita cek apakah ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terus juga apakah yang kita kerjakan juga apakah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jangan-jangan yang kita kerjakan selama ini cuma berdasarkan asumsi kita gitu. Yang kemarin-kemarin kayak gitu. Ini lebih ke back office-nya sih yang kita perbaiki. Jadi termasuk kita bangun kebijakannya. Jadi kita juga bikin studi apa saja sih layanan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat gitu, yang pembagiannya, terus siapa yang memberikan layanan itu juga kita kumpulin dulu. Jadi lebih ke back office-nya kita perbaiki. Kita istilahnya perbaiki refleksi diri gitu. Introspeksi diri dulu gitu ya, lihat diri dulu. Kita lihat kita ke share masyarakat gitu. Apakah masyarakat menyambut baik dengan ini, dan yang sejauh ini ya karena ini baru 1 tahun ya, dan launchingnya juga baru beberapa hari yang lalu nih. Di tanggal berapa nih Mbak kemarin? Masih Desember kok, nggak ingat sih tanggal berapa, mungkin tanggal 3 atau tanggal 4 gitu baru kita launching ya. Dan tetap walaupun udah kita launching, tetap kita nggak berpuas diri, kita tetap review, kita juga cek bagaimana ombaknya. Oke. Berarti ini mungkin yang tapi yang harus paling dipahami sama masyarakat dari adanya citizen centric sebagai basis pengembangan layanan publik itu apa sih Kak? Mungkin yang harus kita pahami, pegang ya sebagai ini satu layanan baru nih gitu. Yang harus dipahami, jadi masyarakat cukup mengingat satu nama aja, jogjaprof.go.id, dan tahu maunya apa. Jadi kalau buka Jogja Prof, tahu aku mau cari apa sih, misalnya contoh kita mau ngecek data apa ya, ada di link layanan ya berarti ini salah satunya, misalnya link layanan ya, ada juga tentang pariwisata gitu ya. Betul. Informasi Trans Jogja kan yang populer juga. Oke, ini banyak juga ternyata ya. Ini kalau Gies sambil melihat juga nih Salovers di jogjaprof.go.id ini ada profil tentunya kalau Salovers pengen tahu visi misinya dan segala macamnya, ada PPID gitu ya. Ini permohonan informasi ya Kak ya, berarti ya ini ada beberapa hal yang juga bisa diakses. Publikasi juga ada dari setiap ke agenda gitu kalau publikasi? Iya juga. Terus scroll ke bawah dikit itu ada ikon-ikon. Ada kesehatan. Betul, ada pendidikan. Kan lebih mudah kan. Betul. Ini ada layanan kepolisian bahkan ya, layanan satu data dan lain sebagainya. Dan ini juga ada yang bertanya nih Kak, katanya kalau misalkan ini kan ada citizen centric, ada pelibatan masyarakat gitu kan. Tapi kalau pengelola portal layanan publik di DIY sendiri melibatkannya selain masyarakat, siapa lagi nih Kak? Selain masyarakat, OBD kita minta untuk proaktif sih, kayak soalnya kan selama ini kayak aplikasi itu ada di Kominfo, jadi kayak Kominfo doang. Tapi kalau sebenarnya kan layanan tuh yang menyediakan, yang bikin layanan tuh kan sebenarnya banyak perangkat daerah kan, nggak cuma Kominfo aja. Jadi perangkat daerah sekarang juga lebih proaktif untuk berpartisipasi dalam pembangunan portal itu. Nyengkuyung bareng ya, semuanya sama, jadi tugas bersama gitu ya, walaupun punya pelayanan sendiri tapi dialihkan bareng-bareng di dalam satu alur kita Salovers ya. Tapi kalau pelibatan masyarakatnya sejauh apa sih Kak dari model yang citizen centric ini Kak? Jadi kita juga melakukan namanya testing. Dan kita juga tahun lalu kita lakukan survei pemaham. Jadi sejauh mana masyarakat menyambut baik, sejauh mana masyarakat paham, sejauh mana masyarakat cocok dengan apa yang kami sajikan. Berarti nggak cuma dalam penggunaan, dalam kebijakannya juga bisa ya. Misalkan kalau ada saat ada survei terus ada masukan, nah itu juga dijadikan panduan untuk pengembangan berarti ya, seperti itu. Jadi ini soalnya kita bangun itu nggak berhenti sampai di sini, kita pasti bangun terus sesuai dengan, biar kita kalau misalnya kita sulit untuk memenuhi, tapi kita paling nggak mendekati ekspektasi masyarakat. Itu dia. Berarti kan pasti banyak tantangan tuh untuk mendekati ekspektasi itu. Nah, tantangan yang akhirnya ternyata setelah diuji cobakan berbagai macam model, salah satunya kembali dengan citizen centric, ada nggak sih tantangan pengembangan yang ternyata terasa lagi atau yang juga cukup baru nih di layanan publik di daerah istimewa Yogyakarta ini Kak?
Ya tantangannya karena ekspektasi masyarakat itu selalu berubah, berkembang. Jadi pemerintah itu sekarang harus belajar untuk adaptif dan agile untuk menghadapi perubahan ini. Dan kita juga harus memperbaiki diri untuk bisa lebih terbuka terhadap apa yang diinginkan masyarakat. Karena selama ini yang sebelum-sebelumnya mungkin kami lebih cenderung lebih egois dan kita nggak membuka diri, atau mungkin ada yang merasa kami udah ngasih yang terbaik kok, padahal masyarakat juga belum tahu jawabannya gimana, apakah benar-benar masyarakat merasa terbantu atau enggak. Oke, berarti ini salah satu yang akan ditingkatkan di tahun depan adalah keterbukaan tadi ya Kak ya. Adaptif itu Solovers yang bakal ditingkatkan kata di tahun depan. Kita akan lihat ya. Semoga ini bisa terus kita pantau bersama gitu Kakak Farah, dan semoga ini juga terus bisa dikembangkan. Oke, ini karena kita tinggal 6 menit menuju jam 10. Kita juga sudah di sesi akhir gitu. Mungkin ada dari Kakak Farah yang ingin disampaikan untuk Star Lovers, pengen apa, dan mungkin sebagai closing statement juga silahkan. Ya, makasih Mbak Gia. Jadi kami pengen biar masyarakat itu tetap mengakses jogjaprof.go.id dan tetap menyampaikan saran, tetap menyampaikan apa keluhannya gitu. Kita juga kalau dulu mungkin ngapalin ada namanya lapor jogjaprof.go.id, itu kalau misalnya ada aduan masyarakat bisa lapor di situ. Dan sekarang bisa juga sih lewat situ, bisa ya? Lewat portal juga. Misal ada keluhan terhadap pemerintah atau ada apa gitu, itu disampaikan aja, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Soalnya kami ingin menjadi pemerintah yang baik, yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau misalnya nggak ada inputan, nggak ada masukan, itu mungkin kami dalam bubble kami itu merasa kami sudah bagus, padahal nggak ada feedbacknya ya ternyata ya. Makanya kalau ada sesuatu yang ini bisa disampaikan gitu. Disampaikannya bisa via apa aja Kak? Selain tadi misalkan portal jogjaprof.go.id, bisa lewat lapor.jogjaprof.go.id, bisa juga di situ. Oke, di dua itu ya. Kalau misalnya Instagram, apakah kita masih bisa melaporkan dan segala updatean itu di situ juga? Bisa ada Instagram Humas Jogja sama Kominfo.dy. Baik, itu dia Star Lovers ya. Ini sudah diinformasikan secara detail juga. Terima kasih untuk Star Lovers yang bergabung bersama kami baik di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Ini banyak sekali hal-hal baru yang mungkin nggak baru-baru amat ya Kakak Farah ya, tapi coba kita informasikan kembali bahwa ini adalah model-model yang coba dikembangkan di tahun ini yang baru launching kemarin di awal Desember, dan akan ditingkatkan kembali di tahun 2025 dan juga seterusnya. Terima kasih banyak untuk Kakak Farah untuk waktunya di pagi hari ini. Sama-sama. Terima kasih banyak, semoga semakin ceria ya di hari Rabu yang agak mendung kalau sekarang nih tadi, walaupun udah cerah banget. Dan juga untuk Star Lovers, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung bersama kami. Bisa dinantikan informasi lainnya atau juga updatean lainnya. Star Lovers bisa ikuti terus aja di sosial media kami di @starjogjafm atau juga di website kami di @starjogja.com. Pelogias Farman pamit bersama Kakak Farah Dina juga, dan untuk Star Lovers yang mau bergabung lagi dengan update lainnya bisa stay tune di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Terima kasih, sampai jumpa.